duplik. Ya. Lihat tadi dia membacakan duplik Rasman sendiri. Gimana reaksi abang isi duplik yang sudah dia buat? Saya kasihan sama dia. Alasan kasihan Pak? Saya kasihan sama dia bahwa kan inti persoalannya adalah kalau kau seorang pengacara, ada klien kamu ngadu, ya, kamu ngadu bahwa klien kamu itu misalnya dilecehkan oleh orang lain, Ya. prosesnya harus melalui proses hukum kan? Tidak langsung kau viralkan di Instagram. Hei Hotman, kau pelaku kelainan seks kamu. Itulah namanya kejahatan Undang-Undang ITE. Dia salah dia. Dia selalu mengatakan benar kok mereka berhubungan, benar kok mereka berzina. Aduh, bukan Undang-Undang ITE itu begitu. Kau bukan hakim, kau bukan polisi, kau tidak lapor polisi, tapi kau umumkan orang melakukan perzinahan, kau umumkan orang punya kelainan seks. Itulah tindak pidana Undang-Undang ITE. Ya, itu loh. Dan dia juga Dan juga dari segi kode etik advokat pun itu tidak beritikat baik. Karena apa? Kalau advokat mendapat pengaduan harusnya menempuh upaya hukum, lapor polisi atau gugat perdata. Dia harus contohnya contoh gaya gua. Kalau gua mau ngerjain lawan, caranya begini, gua lapor polisi, ya. Pada saat selesai lapor polisi lah gua telanjangin lawan itu. Karena saya baru lapor polisi ini. Nah, disitulah kita telanjangin lawan itu. Itu caranya kalau menelanjangin orang. Dan dia sampai saat ini masih kekeh tetap yakin kalau dia tidak bersalah, Bang. Ya, sebenarnya tanpa dihukum pun dia sudah terlalu berat penderitaan yang dialami. Ya, nggak bisa sidang, ya, bininya banyak, perlu uang, ya, sementara kegantengannya jauh kalah sama gue. Dan dia siap menunggu putusan tanggal 2 September, bulan September nanti. Ya, Bang. Rasman itu bukan bagian dari persaingan gue lah. I don't even know him. Dulu itu, ya benar aku nggak tahu dia. Dia bukan saingan gue, itu perkara-perkara receh dia pegang. Aku kan pegang itu hanya gara-gara Dr. Richard Lee. Yang Richard Lee mencat dia, habis itu mencat dia, kemudian saya di Instagram sama Richard Lee posting tentang bisnis skincare. Dia kira aku ambil alih klien dia, padahal nggak. Apa sekarang Richard Lee bukan klien gua. Kami sama-sama pegang saham di Holy Wing. Jadi bukan saingan gua, dia he's nobody. Ya, he's nobody. Ya. Pulang, makanya Rasman udah deh. Kalau kau hidupmu tenang Rasman, pulanglah kau kepada si Dempuan mengembala bebek di sana. Mandi di sungai, enak banget loh mandi di sungai loh. Kau tenang di sana. Kalau kau mimpi saya ingin Hotman Paris, too late. Dia harus beri gua cantik-cantik, keren-keren kan. Lu mau satu gua kenalin. Tanya apa? Faktanya kan 8 kali diumumkan di Instagram. Itu aja kok. Kasusnya itu gampang banget, hanya satu. 8 kali kau post di Instagram. Ya, mengatakan Hotman kelainan seks, penjahat seks, itu aja cukup. Dan dia akui, dia nggak bantah. Kan dia cuma bilang, aku bilang hanya diduga sebagian, memang ada kata diduga, tapi sebagian juga. Memang boleh nggak begitu? Makanya di Undang-Undang Advokat, kalau beritikat baik dilindungi imunitas. Itu bukan beritikat baik, harusnya kalau ada laporan begini langsung lapor polisi dong. Mungkin dia lapor polisi tapi mental karena nggak ada bukti. Lagi pula, aduh mana ada sih kalaupun Hotman melakukan sesuatu dengan seseorang kan, ya udah rapi lah, aduh. Fans gue itu mungkin saya lah cowok paling banyak nolak wanita di Indonesia ini. Dia kan bangga 63 saya punya night club, ceweknya ribuan. Ya, dan yang paling fatal justru dituduh bulan Maret April si Iklim Hakim katanya melecehkan, saya lecehkan. Bulan Juni aku dikirimin gambar-gambar seksi. Ya kan ada itu kan? Sama Iklim Hakim. Ya, sama Iklim Hakim. Sama hanya pakai PH doang dari Bali. Terus dia ulang tahun di Langham Hotel, abang datang dong. Itu dipakai jaksa juga dalam mereka. Kalau memang dilecehkan, masa dikirimin foto-foto seksi sama hanya pakai BH loh, ada kan bukti semua kan. Dan waktu di sidang si Iklim Hakim tidak bantah, kan gua ngomong dia mau jujur. Makanya aku kasihan, aku gak nyerang dia, aku pernah nyerang dia lagi.
Dia sudah ngakuin semua. Itu kerjaannya si botak itu kan. Berarti target utama Rasman, Bang. Ya, siapa lagi? Dia itu sudah 8 kali diposting di Instagram. Belum lagi manggil dia Bang, konferensi pers. Tapi tangannya pegang gini-gini tangan si siapa? Hah? Hah? Rasman. Dia nggak tahu begitu cantik itu Asri. Ya, sekarang itu tahu pacar dia. Ya, dekat pernah sama Sultan Malaysia, pernah sama Raja Tambang. Sekarang saya tahu, malah dia dekat sama cowok teman gua. Pacar. Lu lihat kalau dia datang, mobil sama 8 pengawal. Hah? Lu nggak lihat? Makanya Rasman udah deh, kasihan dulu. Tapi Si cewek itu ngaku juga, minta dia ngajak istri ke 8 katanya. habis bebas meskipun itu Kalau dia pede ngapain dia nangis kemarin sama putri-putrinya sama istrinya ikut tidak mengemis-ngemis ke presiden. Udah dia bukan level gua itu aja deh. Dia Rasman kau bukan level gua deh. Pulang kampung kau. berarti untuk indikasi bebas tidak mungkin ya Bang? Gua mana tahu, tapi dari segi hukum ya dia ngakuin semua kok. Lagian gua dibilang kelainan seks. Gua malah terlalu jantan malah. Gua coba lo. Oke. Gua coba lo. Pesan-pesan buat Rasman, Bang, selain suruh pulang kampung Pesan apa? saya untuk Rasman, oke. Pesan pertama, kamu datang ke Jakarta merantau untuk praktek sebagai pengacara. Sekarang kau sudah tidak bisa praktek karena basmu dicabut pengadilan, dibekukan, bukan dicabut, ya. Jadi kau mau ngapain lagi, ya? Oke. Kemudian kamu juga udah terlalu sering dipecat oleh klien. Kemudian kau juga memaki-maki hakim dengan mengatakan koruptor, ya. Jadi klien mana lagi yang percaya sama kamu, ya? Klien mana lagi yang percaya sama kamu, ya? Termasuk wanita mana lagi yang mau sama kamu? Cile. Kalau sama aku enggak, soalnya dia ceweknya gua ajak naik Lamborghini, gua tau nggak 21 miliar. Kalau Rasman naik apa, Bang? Naik apa dia? Nggak tahu lah, naik ondel-ondel kali, ya. Oke. Jadi kamu sama gue terlalu beda lah Rasman. Pulang kampung lah kau. Lu mau tidak konferensi pers nggak ada guna lah, ya. Lihatlah di Instagram gua kesuksesan gua itu. Semua perkara kakap negeri ini gue yang pegang, ya. Semua. Dia selalu bilang Prabowo. Aku itu nggak sibuk-sibuk nama Prabowo. Emang Prabowo klien saya 25 tahun. Prabowo itu klien saya 25 tahun. Saya nggak pernah minta tolong sama dia. Saya udah bilang sama Prabowo, lo kasih gua jabatan 3 menteri pun gua nggak mau. Oke. Nggak mau, emang gua cari duit, gua kayak cari apa? Gua gampang banget ya.